Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik, dimulai dari observer atau penilai, coach, coachee. Dimulai dari perkenalkan, nama saya Eka Sartika Siregar dari SDN 19 Rantau Utara. Saya Rismaida Pohan dari SDN 29 Bila Barat. Saya Eva Yuliani Siregar dari SDN 02 Rantau Utara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Silakan duduk Ibu. Iya, terima kasih Bu cantik. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, walaupun cuaca hari ini sangat panas, tapi hati tetap dingin Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu, hari ini sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya harus mendiskusikan rubrik penilaian dari coaching ini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Oke baik Ibu, untuk melakukan coaching hari ini, Ibu sebagai coach dan Ibu Eva teman Ibu sebagai coachee. Nantinya saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian Ibu, saya akan menilai bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee Ibu. Dan nantinya Ibu dan coachee Ibu, saya akan memahami bagaimana coachee Ibu mampu menceritakan atau sharing tentang permasalahan dia. Ya, baik. Baik Ibu, hari ini saya tidak lupa akan menyesuaikan prinsip coaching. Di antaranya, Ibu harus memahami kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachee Ibu. Kemudian pertanyaan yang pertama ya Bu, saya akan pertanyakan sama Ibu. Jadi Ibu, bagaimana Ibu mampu mengembangkan kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Baik Bu, di sini saya akan mengembangkan kompetensi. Yang pertama itu saya akan present, pendengar aktif, kemudian saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, berarti Ibu memiliki kompetensi yang dua ya Bu? Iya. Dari kompetensi dua itu, kompetensi yang bagian mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Ya Bu, di sini kompetensi yang saya ingin kembangkan secara spesifik itu yaitu mendengarkan secara penuh apa yang disampaikan oleh coachee saya sehingga nanti dapat terselesaikan masalahnya Bu. Kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di mana memancing coachee saya untuk menjawab pertanyaan saya tersebut Bu. Baik Bu, pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana dan apa yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Ya Bu, di sini saya menginginkan pada saat saya nanti coaching dengan coachee saya berharap coachee saya ini mendapatkan langkah-langkah atau solusi dari permasalahannya Bu. Baik Ibu, demikian dulu ya Bu untuk pra-observasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee Ibu, semoga berhasil dan berjalan lancar. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu Eva gimana? Alhamdulillah Ibu sehat. Iya. Ibu, mohon waktunya sebentar bisa Ibu? Boleh Bu, tapi saya berharap tidak lebih dari 20 menit ya Bu. Iya, terima kasih Ibu. Iya, ada apa itu ya Bu Eva? Begini Ibu, saya memiliki permasalahan di dalam kelas. Semoga nanti percakapan kita ini Ibu menemukan solusi bagi saya Ibu. Oh, baik, di sini Ibu ada permasalahan di kelas. Baik Bu, di sini saya ingin bertanya, apa tujuan pembicaraan kita kali ini Bu?
Tapi tujuan saya harapkan Ibu pembentukan karakter disiplin siswa di dalam kelas Ibu. Baik Bu, apa rencana Ibu dalam pertemuan ini? Pertemuan ini saya berharap nanti Ibu dapat menerapkan salam kreasi di dalam kelas Ibu sebagai pembentukan karakter siswa tadi Ibu. Iya, salam kreasi ya Ibu ya. Di sini Bu, kesempatan apa yang sudah Ibu miliki kali ini? Ya, kesempatan yang saya peroleh pastinya Bu, yang pertama dukungan dari kepala sekolah yang luar biasa Ibu dan teman sejawat, dan juga saya sudah melihat peluang dari teman dari sekolah lain telah menerapkan senam salam kreasi ini berdampak positif terhadap di dalam kelasnya, seperti itu Ibu. Iya, betul Ibu. Yang Ibu paparkan itu sangat betul Ibu. Di sini Ibu berada di skala mana seandainya situasi ini ada skala 1 sampai dengan 5? Sekarang ini memang saya sangat rendah ya Bu, skalanya 2 ya Bu, dimana siswa masih bermasalah terhadap disiplin Ibu. Baik Bu, skala 2 ya Bu, Iya, masih Ibu. bermasalah dengan kedisiplinan ya Bu. Iya, Kemudian Ibu, apa rencana utama dalam mencapai tujuan ini Bu? ya, rencana utama saya pastinya Bu membentuk salam-salam kreasi tadi yang akan ditempelkan di depan kelas nanti Ibu. Baik Bu, di sini ada pertanyaan saya juga, strategi apa yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan yang sudah Ibu rencanakan ini? Iya, strategi yang nanti akan saya capai yaitu Ibu, yang pertama pastinya saya wajib berkolaborasi antara saya dengan kepala sekolah dan teman sejawat Ibu untuk membentuk salam kreasi tadi yang akan diterapkan di luar kelas Ibu. Baik Bu, itu sangat luar biasa ya Bu menurut saya. Kemudian Bu, apa komitmen yang Ibu buat untuk merencanakan rencana Ibu tersebut? Ya, komitmen saya memang harus saya terapkan ini ya Bu, di mana memang setiap kelas saya apalagi ajaran baru diperlukan namanya disiplin positif ini Bu di awal pembelajaran sekolah dasar ini Bu. Baik Bu, betul, itu sangat betul sekali Bu. Di sini Bu, siapa dan apa yang membuat Ibu bertahan dalam menjalani komitmen ini Bu? Ya, siapa di sini Bu, pastinya berperan terhadap kepala sekolah dan teman sejawat memang memberikan dukungan yang luar biasa dari aksi nyata saya nanti. Baik Bu, itu adalah jawaban yang sudah sangat luar biasa Bu. Kita ketahui bahwasanya permasalahan Ibu ini sudah Ibu ketahui apa sebabnya dan solusinya pun sudah Ibu ketahui kan Bu. Semoga kita menjadi guru sebenar-benarnya guru ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Iya. Sampai sini pertemuan kita ya Bu. Ya, terima kasih Ibu Iya. atas solusinya Ibu, bimbingannya. Iya, kebetulan saya juga mau cepat. Ya Ibu, terima Iya, kasih. lain kali kita ngobrol lagi ya Bu. Bisa Ibu, Iya. terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penutupan Ibu, saya akan menanyakan pada hal pasca observasi. Bersediakah Ibu? Saya tanyakan. Bersedia Bu. Baik, Ibu, terima kasih. Pertanyaan pertama Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan coaching hari ini terkait dengan ketercapaian yang telah Ibu inginkan? Baik Bu, di sini saya sudah melakukan coaching terhadap coach saya sesuai dengan alur tirta Bu. Di mana kita ketahui alur tirta tersebut yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta sehingga coach saya mendapat solusi dari permasalahannya Bu. Baik Ibu, berarti sudah tercapai indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Ya, saya sudah menilai kegiatan observasi Ibu sudah lebih baik, sudah bagus dan sesuai dengan alur tirta. Dan Ibu Eva sebagai coach juga mampu menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Dan Ibu Risma sebagai coach juga sudah menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Eva, sehingga Ibu Eva bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi Ibu coaching kali ini juga sudah sesuai dengan prinsip coaching.
Pertanyaan terakhir ya Bu. Ya, pertanyaan sebelumnya kita tutup, pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang akan Ibu inginkan lagi untuk dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Bu? Baik Bu, di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin mendalami proses tirta sesungguhnya sehingga saya mampu melakukan coaching lebih baik. Baik Ibu, semoga kedepannya kita mampu melakukan coaching lebih baik ya Bu. Amin. Demikianlah proses pasca observasi kita hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita sendiri dan berdampak positif untuk sekolah kita masing-masing. Amin. Terima kasih atas waktunya ya Ibu. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih juga atas waktunya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Baiklah, yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coaching. Baik ya, perkenalkan saya Eva Yuleni Siregar dari SDN 02 Rantau Utara dan Saya Eka Sartika Siregar dari SDN 19 Rantau Utara. Saya Rismaida Pohan dari SDN 29 Bila Barat. selamat menyaksikan. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Luar biasa hari ini ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ya, selamat pagi Ibu. Pagi juga Bu. Luar biasa ya Bu. Di sini kita akan melakukan coaching ya Bu. Perkenalkan saya sebagai observer ya, tim penilai. Sebelumnya di sini kita akan melakukan pra observasi di mana saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Udah siap Ibu? Siap Bu. Iya. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu rubrik penilaian. Dimulai dari apakah nanti alur coaching Ibu nanti sesuai dengan tirta. Sebelumnya Ibu pasti sudah pernah mendengar ya Bu. Sudah. Alur tirta itu ada 4 ya. Yang pertama itu apa Ibu? P, tujuan. Tujuan. Yang kedua identifikasi. Yang ketiga Rencana aksi. dan terakhir adalah tanggung jawab. Oke, itu harus sesuai ya Bu. Dan juga Ibu harus juga saya nilai nantinya kompetensi pada diri Ibu sebagai coach ya, di mana Ibu apakah presentasi penuh ya, kemudian mendengar dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coachingnya nanti ya. Dan tak lupa Ibu juga harus sesuai dengan prinsip dari coaching itu sendiri. Yang pertama, Ibu harus sesuai dengan kemitraan. Ya Pak, Bu. Kemudian prosesnya juga harus kreatif dan terakhir memaksimalkan potensi yang Ibu miliki pada saat melakukan coaching. Sudah siap Bu? Saya Siap. beri pertanyaan yang pertama yaitu apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan nantinya dalam coaching? Baik Bu. Yang akan saya kembangkan dalam proses coaching bersama coach saya nantinya, saya sebagai coach akan mengembangkan kompetensi diri yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif terhadap coach saya nantinya. Yang kedua yaitu saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot terkait dengan permasalahan dan cara cerita coach saya nantinya. Oh, luar biasa ya Bu. Nah, pertanyaan yang kedua adalah kompetensi bagaimana yang lebih spesifik yang akan Ibu lakukan pada coaching nanti? Kompetensi yang sangat spesifik yang saya akan tampilkan dalam proses coaching saya yaitu presence, kehadiran penuh saat menyimak dari sharing coach saya nanti. Oke, luar biasa juga ya Bu. Dan yang terakhir, pertanyaannya adalah indikator yang bagaimana nanti Ibu inginkan dalam akhir coaching nanti.
Baik Bu, tentunya keinginan saya dalam kegiatan coaching itu, saya ingin coach saya nantinya dapat menemukan masalah atau menemukan solusi dari permasalahan sendiri dan menemukan langkah-langkah, tahap-tahapan penyelesaian permasalahannya, dan juga dia mampu mengatasi permasalahannya itu. Ya, semoga dari 3 pertanyaan ini nanti Ibu akan terapkan. Demikianlah praobservasi hari ini Ibu. Saya persilakan Ibu sebagai coach melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Risma. Izin Bu, ingin sharing, boleh meminta waktunya sedikit? Boleh Bu, boleh sekali. Saya lagi santai hari ini. Iya, terima kasih Bu. Begini Bu, kebetulan saya ada sedikit masalah di kelas saya, di mana akhir-akhir ini saya melihat antusiasme murid saya dalam mengerjakan tugas ini berkurang. Hampir 50% mereka tidak mengerjakan tugas Bu. Baik Bu, jadi permasalahannya Bu ya, banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas. Jadi menurut Ibu Risma, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Nah, Ibu, di sini saya berharap dengan sharingnya kita, saya berharap ada solusi dari berkurangnya minat murid saya dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Ibu Risma, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam belajar? Apa saja itu? Di sini dapat saya lihat Bu, bahwasanya mereka kurang dalam mengerjakan tugasnya atau antusiasmenya berkurang itu karena pembelajaran ini terlalu bosan, di mana pembelajaran ini mungkin hanya menggunakan buku teks yang ada di dalam perpustakaan. Jadi mereka merasa itu saja, jadi terlalu bosan mereka untuk belajar. Baik Bu, jadi begitu ya Bu permasalahannya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu agar antusias dalam pembelajaran Ibu? Mungkin Bu, untuk membuat murid saya lebih antusias dalam belajar, saya akan mengubah pola belajar mengajar saya, di mana yang awalnya masih monoton, hanya saya yang berbicara, murid tidak aktif. Saya akan mengubahnya agar mereka lebih aktif dalam pembelajaran. Saya melibatkan mereka di dalam pembelajaran. Bisa saja saya menggunakan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik Bu, itulah permasalahannya Bu. Adakah sumber belajar yang lain Bu selain buku textbook? Iya, di sini saya berencana saya akan menggunakan beberapa media pembelajaran seperti video yang diambil dari YouTube, TikTok, ataupun pembelajaran yang berbasis IT, di mana kita ketahui bahwasannya di zaman sekarang, di zaman digitalisasi, siswa-siswa lebih berminat belajar menggunakan IT. Baik Bu, nah betul sekali ya Bu. Saya yakin Ibu pasti hebat dalam melakukan hal ini. Baik Bu, sumber belajar pasti sudah ada Ibu terapkan dalam pembelajaran. Rencana aksi atau pengembangan ide atau alternatif apa yang akan Ibu laksanakan atau Ibu lakukan? Iya, rencananya yang saya akan lakukan yang pertama yaitu saya mengubah pola belajar yang dari monoton menjadi aktif, kemudian menggunakan media-media pembelajaran di zaman sekarang sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik Bu, yang pertama saya lihat Ibu sudah bagus ya merancang pembelajaran yang lebih kreatif. Semoga berhasil ya Bu, saya yakin Ibu pasti bisa. Amin Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Ya, komitmen saya di sini Bu, saya akan selalu menggunakan media pembelajaran sesuai kebutuhan mereka dan mengajak mereka aktif dalam belajar. Saya mendukung apa tadi tujuan dari Ibu, rencana aksi Ibu, dan saya yakin Ibu pasti bisa. Mudah-mudahan semua berjalan secara lancar, semua pihak berdukung. Baik Ibu, itu harapan saya kepada Ibu, semoga berjalan lancar semua rencana aksi. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya.
akhirnya saya mendapat solusi dari permasalahan saya ini. Ya, terima kasih kembali Ibu. Wah, luar biasa kegiatan coaching Ibu hari ini ya Bu. Sebelumnya saya bertanya kembali, Ibu tadi sebagai apa? Saya Eka Sartika sebagai coach Bu, teman Ya. saya Ibu Rismaida sebagai coach Ibu. Ya, sebelum saya menutup kegiatan coaching kita ini, mau izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan bagian dari pasca observasi. Diperbolehkan Ibu? Silakan Ibu. Iya. Pertanyaan yang pertama itu, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator yang Ibu inginkan? Baik Bu. Di coaching ini saya telah melaksanakan pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya. Tentunya harus berpedoman pada alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab Bu. Dan pada saat sharing, coach saya mampu menceritakan permasalahannya dengan baik dan mampu menemukan penyelesaian masalah dan langkah-langkah penyelesaian masalah dia. Luar biasa ya Bu, terpancing coachingnya ya Bu. Pertanyaan yang kedua yaitu, kompetensi apa yang ingin Ibu capai nantinya pada proses kegiatan coaching ini? Baik Ibu, untuk ketercapaian dari proses coaching ini tentunya saya memiliki kompetensi yang akan selanjutnya saya lakukan. Ya. Setelah coaching ini saya akan memahami lebih baik lagi bagaimana proses alur Tirta dalam proses coaching untuk saya lakukan dengan lebih baik ke depannya Ibu. Ya, menurut saya proses coaching yang Ibu lakukan sebagai coach terhadap coaching itu sudah sangat baik, di mana Ibu telah melakukan Tirta, alur Tirta ya tadi 4 alur Tirta, kemudian juga Ibu sudah menggunakan prinsip dari coaching. Luar biasa ya Bu. Semoga nantinya kita menjadi lebih baik lagi untuk Amin, mencari ya Rabbal solusi Alamin. ya Bu, untuk mencari solusi permasalahan dari teman sejawat kita ya Ibu. Baik. Ya, demikianlah percakapan coaching kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu, akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik, di mana yang terdiri saya sebagai pengamat, sebelah kanan saya sebagai coach, dan sebelah kiri saya sebagai coachee. Saya Rismaida Pohan dari SDN 29 Bila Barat. Dan saya Eva Yuliani Siregar dari SDN 02 Rantau Utara. Dan saya Eka Sartika Siregar dari SDN 19 Rantau Utara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Baik Bu, di sini saya sebagai observer, di mana Ibu sebagai coach. Kita akan melakukan coaching. Namun sebelum kita melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan pertama mengenai rubrik penilaian. Dalam rubrik penilaian tersebut, saya akan menilai apakah coaching Ibu terhadap coaching Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana kita ketahui alur Tirta itu dari beberapa, yaitu 4. Apa itu Bu? Yang pertama tujuan. Iya betul. Kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Iya betul Bu. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan juga kepada Ibu, nanti bagaimana Ibu mengcoaching Ibu sesuai dengan bobot pertanyaannya, apakah sudah sesuai atau tidaknya ya Bu? Iya Bu. Iya, baik Bu. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya, kompetensi nantinya saya kembangkan terhadap coach saya nanti yaitu presentasi penuh,
Kemudian saya mendengar aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot agar nanti coach saya menjawab, mencari solusinya sendiri dalam permasalahannya Ibu. Iya Bu, baik. Pertanyaan kedua Bu, kompetensi bagaimana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Iya, mendengarkan secara penuh itu di mana saya akan menyimak jawaban dari coachingnya, kemudian saya juga memberikan pertanyaan pemancing agar coach nanti sayanya mencari solusi aksi nyata yang akan diwujudkannya nanti Ibu. Wah, sangat baik ya Bu. Baiklah Bu, ini adalah pertanyaan terakhir ya Bu ya. Pertanyaan terakhirnya yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Ya, nanti saya menginginkan coach saya nanti atas pertanyaan saya menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah mengatasi permasalahan yang dihadapinya Ibu. Baik Bu, itu adalah jawaban yang sangat luar biasa Bu. Baik Bu, sampai sini observasinya. Silakan Ibu coaching terhadap coach Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Gini Bu, saya ingin bercerita sharing-sharing. Bisa minta waktunya sebentar Oh, Ibu? silakan Ibu. Lagi memang senggang ini waktu saya. Saya ingin mengajar di kelas 4 SD Bu. Jadi di tahun ajaran baru sebelumnya, saya memiliki permasalahan terkait minat belajar siswa yang menurun Bu. Ada 70% siswa saya ada 25 orang Bu. Jadi 70%-nya tidak tuntas dalam pembelajaran eksak Bu, matematika, IPA. Nah, baiklah, di sini saya akan memberikan memang pertanyaan, semoga nanti memecahkan solusi permasalahan dari Ibu ya. Baik Jadi Ibu. tujuan dari percakapan kita nanti ini, Ibu harapannya apa? Saya berharap percakapan kita hari ini menemukan jawaban permasalahan saya Bu, pemecahan masalah saya, langkah-langkah apa yang akan saya lakukan Bu agar siswa ini kembali semangat dalam Luar belajar. biasa Bu, itu tujuan Ibu ya. Apakah sudah ada perkiraan keberhasilan presentasi dari aksi nyata nanti yang Ibu wujudkan? Tentunya sudah ada Bu presentasi yang akan saya wujudkan dalam aksi nyata yang saya lakukan. Jadi sekarang ini Ibu di level berapa dari 1 sampai 5 ya untuk saat ini? Untuk level 1 sampai 5 saya di 3 Bu menurut saya. Masih 3 ya Bu. Betul Jadi, Ibu. nah ini pertanyaan berikutnya Bu, apa rencana yang akan Ibu lakukan nantinya yang benar-benar matang? Untuk rencana aksi yang saya lakukan nantinya, mungkin saya akan bertanya pada guru-guru yang sudah kompeten, yang sudah berhasil. Menurut saya bertanya media apa, evaluasi apa, terus refleksi apa yang digunakan agar ketercapaian belajar siswa dapat tercapai. Wah, luar biasa ya Bu, ini Ibu harapkan ya. Jadi apa saja kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang saya miliki tentunya saya akan mengikuti pelatihan. Oh, ya. Iya, untuk memiliki kewenangan saya untuk melakukan perubahan, tentunya saya harus merubah diri saya sendiri, mengikuti pelatihan, workshop, dan juga KKG. Iya, luar biasa Ibu. Dan apa peluang yang akan Ibu peroleh nantinya, baik itu dukungan dari pihak siapa saja? Untuk dukungan dari pihak tentunya lingkungan sekolah saya, terutama Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan sejawat saya sangat membutuhkan dukungan mereka karena ketercapaian saya tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi dengan mereka. Ya, tadi Ibu telah memberikan identifikasi masalah ya Bu. Adakah opsi lain yang akan Ibu capai nantinya sebagai aksi nyata Ibu? Untuk opsi lain dari aksi nyata saya, tentunya saya ingin siswa saya lebih semangat belajar, ada kemauannya, motivasi belajar mereka itu semakin meningkat. Itu saja. Wah, tadi udah Ibu sampaikan juga ya. Jika memang Ibu terapkan dari solusi Ibu itu, skala berapa yang nanti akan Ibu capai? Tadi untuk sekarang saya kan di skala 3 Bu. Ya. Tentunya dengan kemampuan saya tidak begitu bisa drastis ya Bu di skala 5. Saya bertahap dulu di skala 4 Bu. Iya, semua butuh proses belajar ya Ibu ya. Jangka waktu yang bagaimana Ibu akan capai tujuan tersebut? Jangka pendek atau jangka panjang nantinya Ibu? Tentunya jangka panjang Bu, karena siswa saya akan berganti setiap semesternya dan untuk pelaksanaannya minggu ini
di tahun ajaran baru ini akan saya laksanakan, Ibu. Iya, saya berharap Ibu nantinya akan dapat melakukan pembelajaran yang menarik dari kompetensi yang Ibu tadi sampaikan. Saya yakin ya. Baik, Bu. Terus pertanyaan berikutnya Ibu, apa komitmen yang Ibu buat untuk rencana aksi nyata Ibu? Komitmen yang saya buat adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, Bu. Yang luar biasa. Siapa saja yang akan mendukung Ibu dalam menjaga komitmen Ibu? Tentunya dari lingkungan sekolah saya sendiri, rekan sejawat dan kepala sekolah saya. Ya, dari aksi nyata Ibu, rencana kegiatan, apakah Ibu nanti bertanggung jawab atas komitmen yang akan Ibu buatkan? Tentunya saya akan bertanggung jawab dan terus berevaluasi di mana letak permasalahan. Ya, semoga Ibu dapat menyelesaikan permasalahan tadi dan dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi ya Ibu. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, demikianlah coaching kita hari ini Bu. Semoga bermanfaat untuk kita semua Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik Bu, sebelum penutupan tadi saya sudah melihat Ibu melakukan coaching, di mana saya lihat Ibu sangat luar biasa ya Bu dalam coachingnya ya Bu, sehingga saya melihat coaching Ibu terpancing untuk menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Itu sudah sangat luar biasa Bu. Terima kasih Ibu. Baik Bu, di sini kita akan melakukan pasca observasi, di mana saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan Ibu jawab ya Bu ya. Iya baik Bu. Pertanyaan pertama yaitu apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, tadi melakukan coaching ya Bu kami, saya sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu, di mana saya memberikan pertanyaan dan coach saya terpancing untuk memberikan permasalahannya dan juga memberikan aksi nyatanya menyelesaikan solusi permasalahan dari yang dihadapi dia Ibu. Baik Bu, memang betul Bu. Tadi saya melihat Ibu coaching tadi sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu sudah melakukan prinsip coaching dan di mana coaching Ibu itu menjawab dengan sesungguhnya dan lebih luasa ya Bu ya. Baiklah Bu, ini untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya itu Ibu tentang alur tadi Tirta itu Bu. Saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot sehingga nanti coach saya menemukan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahannya itu. Baik Bu, sangat luar biasa jawaban Ibu. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik sehingga kita dapat menjadi pendidik yang sebenarnya. Amin. Ya Ibu. Ya, demikian ya Bu pasca observasi kita kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama.